Orang-orang tua bilang, di Gunung Ling ada hantu. Bulan Darah meminta nyawa. Tapi jarang yang tahu bahwa hantu itu menjaga sebuah makam kuno yang hanya muncul saat bulan darah. Tidak ada yang pernah menemukan lokasi makam itu. Dewa gunung muncul. Aduh, celaka. Yang bisa keluar dengan barangnya, tidak ada satupun. Mas, besok adalah hari pertama bulan darah. Kamu benar-benar mau masuk gunung cari makam pakai peta usang ini? Tentu saja tidak cukup hanya dengan peta ini, karena legenda bilang hantu menjaga makam, maka, asal kita temukan hantunya, kita bisa temukan makamnya. Masuk gunung saat bulan darah cari hantu, itu sama saja bunuh diri. Cari kambing hitam saja. Semua orang tahu tidak boleh masuk gunung saat bulan darah. Siapa yang mau? Miskin? Lebih menakutkan dari hantu. Zhou Ming di desa itu, sampai jual rumah untuk biaya pengobatan ibunya, kan? Apa bilang tidak boleh masuk gunung saat bulan darah? Yang aku tahu obat ibuku tidak boleh putus. Pak Tua, ini buruanku. Anak muda, hormati. Cih, Kamu mau rebut buruanku? Dan masih minta dihormati? Bukan aku. tapi gunung ini. Sebentar lagi bulan darah, gunung ditutup. Kamu bukan hanya berburu di gunung, tapi hampir melanggar aturan gunung. Kau tahu ada 3 pantangan berburu? Belum pernah dengar. Pertama, jangan bunuh yang hamil. Putus keturunan gunung. Kedua, jangan bunuh yang berjiwa. Hambat perbaikan gunung. Ketiga, jangan bunuh penjaga gunung. Rusak keseimbangan gunung. Kamu tadi hampir melanggar yang pertama. Kelinci betina ini hamil, jangan dibunuh. Aku cuma tahu aturan berburu. Kelinci ini aku yang lihat duluan. Jadi milikku. Mengerti? Lepaskan dia. Kalau kelinci ini mati, kau tidak akan ganggu aku lagi, kan? Kamu berani melanggar 3 pantangan? Menyinggung dewa gunung akan dikutuk hantu. Ah, hantu apaan? Tahayul. Keras kepala. Kau tunggu azabnya. Aku tidak takut. Kalau berani, keluar. Siapa? Siapa? Hei aduh Bang Ciang, kamu bikin aku kaget. Apa mataku yang salah? Ngomong apa sendiri? Nggak ada kok kamu datang, aku. Ada kerjaan yang menghasilkan uang, tapi agak aneh. Nggak tahu kamu berani ambil atau enggak? Bang Qian, jangan bilang kamu juga percaya legenda harta karun di gunung ini. Hah, itu cuma ngibulin anak kecil. Nggak pernah ada yang nemuin. Mending cari kelinci lebih banyak. Aku juga nggak percaya. Orang kota nyuruh aku cari hewan buruan dari gunung 2 hari ini harus selesai. Harganya bisa sampai 1 kelinci, 3 keping perak. Aku Nini, cukup buat beli obat ibu seminggu, tapi besok bulan darah. Ah, aku sama sekali nggak percaya itu. Berapapun yang kamu mau, aku bisa dapatkan. Bagus banget. Tapi mereka ada satu permintaan, kelincinya itu harus yang lagi hamil. Kelinci hamil? Ya, orang kota percaya makan yang mirip menyembuhkan yang mirip. Katanya kelinci hamil paling bagus buat tenaga wanita, tapi katanya buru kelinci hamil itu serem, mending nggak usah. Dan, hey, kebetulan hari ini aku kebetulan dapat 1 kelinci hamil. Apa kamu nggak nemu kejadian aneh? Sudah jangan ditanya. Ada kakek bilang, aku akan kena kutukan hantu gunung sialan. Hei topiku. Jangan pergi, itu hantu tebing. Jangan pergi, itu adalah Yaling. Apa Yaling? Itu kan cuma topi. Lihat baik-baik, anginnya kencang sekali, tapi pinggiran topi itu pernah bergerak, dan posisi tempatnya tergantung, warna tanah dan batunya tidak benar, itu tanah palsu, di bawahnya sudah kosong.
Tinggal menunggu kamu menginjaknya. Bersama orang dan tanah akan runtuh semua. Aduh, hampir saja. Tahun lalu Liergo begitu saja hilang. Kelinci hamil di tanganmu, saya beli. Tapi jangan lanjutkan bisnis ini. Yaling adalah peringatan dari Shan Xiao. Jangan naik gunung lagi selama ini. Itu cuma angin kencang yang menerbangkan topi, bilangnya terlalu misterius. Bisnis ini pasti saya jalani Bang Qiang, tunggu kabar baik dari saya. Akhirnya kena tipu. Bu, aku pulang. Aku dapat kelinci dan menukarnya dengan obat untukmu. Bu? Bu? Bu, ada apa denganmu? Ah. Mata berkunang. Pasti karena terlalu lelah. Mata berkunang. Ibu. Hantu gunung datang, menagih nyawa. Apa yang kau katakan? Ibu sudah tahu kau telah membuat marah hantu gunung. Dia bisa mengambil nyawamu kapan saja. Ada larangan di gunung. Dia belum bisa ikut pulang denganmu. Ibu. Jangan pernah masuk gunung lagi. Ibu bangunlah. Panas sekali. Ibu, jangan takut. Aku antar ke dokter. Kang Qiang. Uang. Aku butuh lebih banyak uang. Dokter bilang, penyakit ibuku perlu ginseng tua. Kelinci masih bisa kuburu. Berapapun banyaknya, aku akan berburu. Tentu saja perlu. Tapi kali ini yang diminta. Bukan hanya 1 atau 2 ekor. Harus 10 ekor. Ini agak sulit. Aku tahu sebuah cara. Hanya saja sangat aneh. Meskipun aneh, aku harus mencoba. Sungguh anak yang berbakti. Hanya saja, tidak tahu, setelah penyakit ibunya sembuh, bagaimana cara terus memanfaatkannya. Kalau begitu, giliranmu yang bertindak. Konon, ada pepatah dari pemburu tua. Disebut mancing gunung. Kamu harus mengubur 3 benda di dekat jebakan. 3 helai rambutmu, 3 potong kuku, dan 3 tetes darah dari jari tengah. Tapi cara ini anehnya, mudah memanggil sulit mengusir. Berapa banyak buruan yang kau dapat sebelum akhir bulan, kau harus mengembalikan sebanyak itu di tempat yang sama, meskipun dengan barang lain. Kalau tidak, mereka akan mengambil sendiri. Utangmu. Paling parah, akhir bulan ada uang, beli ayam untuk membayar. Lagi pula, jika ada apa-apa, bukankah masih ada cara itu? Darah umpan, dasar bodoh. Dari mana kau belajar cara sesat ini? Kau lagi, orang tua ini. Jangan ganggu urusanku. Hei, ternyata benar-benar manjur. Selanjutnya, aku tinggal menunggu mangsa. Sial, kelelawar. Bahkan tidak bisa dijual, diberi pun tak berguna. Apapun yang diberikan padamu, itu semua adalah siluman gunung mengambil nyawamu sebagai hadiah kembali untukmu. Nyawamu menjadi miliknya. Selesai, siluman gunung akan datang. Jangan menakut-nakuti. Aku tidak percaya pada hantu gunung. Cepat jalan, nanti terlambat. Cepat pegang tanganku. Tolong. Mungkin benar itu hantu gunung. Ia menyeretku ke makam orang mati. Mau apa? Siapa Jin Yaozu? Celaka. Kau adalah Jin Yaozu. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Mulutku. Waktunya sudah tiba. Pengantin baru, Jin Yaozu. Silakan masuk ke peti mati.
Aku tidak bisa mati di sini. Aku masih harus beli obat untuk ibuku. Hei, anak muda bangun. Kamu akhirnya bangun. Aku sudah mencari lama, baru ketemu kamu di sini. Aku bermimpi ada yang menikah. Tapi yang diusung adalah peti mati. Mereka datang menjemput Jin Yaozu ini, tapi mereka malah memasukkanku ke peti mati. Kamu tidak bermimpi. Kamu benar-benar terpilih. Jadi siluman gunung datang untuk menikah. Apa maksudnya? Kamu sering melanggar pantangan. Siluman gunung pun mengirim rombongan penjemputnya. Menjemput jenazah. Mereka menganggapmu sebagai Jin Yaozu itu karena dia dulu juga dibawa pergi seperti ini. Makhluk sialan. Jangan kira aku tidak punya cara untuk menghadapinya. Beraninya kau. Hentikan. Ini air kencing anak laki-laki. Apa itu? Sudah terlambat dia datang. Dewa Gunung, kasihanilah, para pemuja bodoh ini telah menyinggungmu. Sekarang kami persembahkan 3 batang dupa wangi. 1 untuk menenangkan jiwa. 1 untuk meminta maaf, mohon ampunanmu. Anak muda kurang ajar ini. Berat tadi hilang. Kencing di batu penangkal. Kamu tahu apa artinya ini? Ini yang diajarkan Kak Kiang. Air seni anak laki-laki bisa mengusir segala kejahatan. Apapun itu. Semua bisa diusir. Ini dosa, temanmu itu. Bukan mengajarimu. Dia mencelakakanmu. Mencelakakan aku. Setelah batu penangkal dikotori, semua pantangan hilang. Awalnya, hantu gunung hanya bisa berkeliaran di gunung ini. Sekarang dia bisa ikut pulang denganmu. Bahkan, jika kamu tidak takut mati. Bagaimana dengan ibumu di rumah? Ibuku tidak boleh kenapa-napa. Hantu Hantu gunung datang menagih nyawa. Meskipun aku tidak percaya hal ini. Tapi ibuku percaya. Kesehatannya juga buruk. Zhou Ming. Tolong aku, Pak. Aku mati tidak apa-apa. Aku tidak ingin melibatkan ibuku. Mengingat rasa baktimu, malam ini jangan pulang. Agar hantu gunung tidak datang. Rumahku dekat sini. Aku bawa kamu ke sana untuk bersembunyi. Untung ada Bapak. Kalau tidak, nyawaku bisa melayang. Sial, kenapa di rumah ada kertas sembahyang? Bagaimana bisa? Pergi. Kau hubungan apa dengan Jin Yaozu? Jin Yaozu. Dia anakku. Lalu kenapa dia mati? Kenapa tadi kamu nggak bilang hubungan kalian? Dia itu memang nggak percaya sama hal mistis. Padahal tahu kalau bulan merah dilarang masuk gunung. Hanya karena istrinya yang hamil mau makan daging liar. Dia naik gunung berburu, melanggar pantangan, kehilangan nyawa. Setelah dia pergi, istrinya juga kabur. Jadi saya nasihati kamu sekali lagi, harus waspada sama gunung ini. Saya tidak bilang sama kamu takut. Sudah kubilang berkali-kali, Ma. Kesehatanmu tidak baik. Jangan sibuk-sibuk terus. Aku ikut kata kamu. Pulang dari klinik, cuma makan dan tidur. Ma, kamu tidak apa-apa? Itu? Yang di dalam itu? Dia asisten dokter Huang di klinik. Saat kamu tidak ada, dialah yang merawatku. Sepertinya aku pernah lihat kamu di suatu tempat. Aku adiknya Zhang Qiang, Zhang Li. Aku sembuh begitu cepat. Berkat dia dan dokter Huang. Xiaoli, khawatir kamu tidak bisa merawatku. Dia sengaja pindah untuk merawatku beberapa waktu. Terima kasih banyak. Maaf, antara pria dan wanita ada batas. Tapi tenang saja, selama ini aku tidak akan naik gunung lagi. Aku akan merawat ibu. Kakak Zhou, kamu terlalu sopan.
Aku akan merawat kamu dan Ibu Zhou. Maaf merepotkan, aku masuk ganti baju dulu lalu bantu masak. Tidak kira ibunya sembuh secepat ini. Dia tidak naik gunung, bagaimana kita cari makam kuno? Ada apa? Kenapa agak aneh? Kursi punya kaki bisa lari. Wah, sungguh aneh. Aku tidak percaya, bikin berantakan kamarku. Terus kenapa? Aku pergi. Mungkin aku terlalu capek belakangan ini. Penglihatan kabur, ya? Ini. Darah. Batu gandong kotor, semua pantangan hilang. Awalnya hantu gunung hanya berkeliaran di gunung ini, sekarang dia bisa ikut pulang denganmu. Apakah ini? Ah. Ada apa? Ayam di rumah semuanya mati. Aduh, dosa, dasar nakal. Bukankah sudah kubilang jangan masuk gunung lagi? Ini pasti gara-gara sesuatu dari gunung. Aku Sudah tidak berniat pergi lagi. Tapi ini. Di depan pintu ada sesuatu. Kelinci. Mati kok matanya merem? Sama seperti foto tadi. kelinci mati, matanya selalu terbuka. Kelinci mati yang matanya terpejam ini pertanda buruk sekali. Kau ini, apa yang sebenarnya di gunung kau lakukan? Sakit. Lepaskan dulu. Untuk mengumpulkan uang membeli obatmu, di gunung aku menggunakan metode umpan darah. Dan menyinggung si Gandang. Kau cari mati. Sekarang larangan di gunung sudah hilang. Hantu gunung bisa masuk rumah, akan membunuh kita. Hantu gunung. Aku datang. Qiuling Xiaoming, ini aku. Cepat buka pintu. Siapa? Aku datang. Jangan. Kenapa aku membuka pintu? Entah kenapa. Mungkin itu hantu gunung. Nenekku pernah bilang, naik gunung untuk bersyukur bisa menghilangkan bencana. Tapi aku sudah janji sama Paman Jin. Selama bulan darah, tidak boleh naik gunung. Benar, sama sekali tidak boleh naik gunung. Semua tunggu sampai bulan darah selesai. Setelah bulan darah berlalu, bagaimana kita mencari makam kuno? Sayang. Man, lari cepat. Hantu gunung datang. Nak, kamu juga makan? Mat.
Mimpi buruk? Kamu. Kenapa kamu ada di sini? Aku dengar kamu teriak. Khawatir, jadi aku datang lihat. Syukurlah. Hanya mimpi buruk. Kalau terus begini, meskipun kamu tidak takut, tapi Ibu Zo, aku temani kamu. Begitu hari terang, kita pergi ke gunung untuk menepati janji. Ibu baru saja sembuh. Jangan sampai ada masalah lagi. Semoga benar-benar manjur. Waktu itu aku di sini. Ini adalah Kembalikan nyawaku, Shan Xiao. Ada apa? tidak apa-apa. Aku tidak menyangka tempat yang kamu langgar adalah kuburan. Ini anak Pak Kim, penjaga gunung. Waktu itu aku di samping kuburannya, aku kencing di batu Shigansheng. Ternyata dia. Mungkin Pak Kim tahu sesuatu, makanya dia melarang Zhou Ming naik gunung. Kakek Dewa Gunung, waktu itu aku masih kurang ajar, melanggar aturan, hari ini aku datang minta maaf. Sesaji sudah disiapkan, uang kertas sudah dibakar. Mohon berilah kelonggaran, jangan ikut pulang lagi. Kain yang sudah ternoda darah haid bakar untuk hantu gunung, pasti akan membuatnya marah. Hantu gunung. Akhirnya muncul. Asal kita ikuti dia, kita bisa temukan makam kuno. Xiaoli, kamu mau kemana? Cepat kembali. Sudah kubilang, jangan naik gunung saat bulan darah. Paman Jin, bukan saya mau naik gunung. Ada kejadian aneh di rumah. Ada bayangan hantu di cermin ayam-ayam di rumah mati semua. Di depan pintu penuh kelinci mati, cuma dengan menunaikan nazar, musibah bisa hilang. Tapi kamu sudah di rumahku, selamat dari bahaya. Kuyang tidak akan ikut pulang denganmu. Lalu apa yang terjadi dengan kejadian aneh di rumah? Coba pikir baik-baik, kejadian aneh itu, benarkah itu ulah Kuyang? Celaka pasti ada sesuatu yang terjadi pada Xiaoli. Tempat sialan apa ini? Ini harta karun dari makam kuno itu. Ikuti mandril, ternyata benar. Sayang, di sini bukan lokasi makam kuno. Benda berharga ini, mungkin ada seseorang yang membawanya keluar dari dalam. Zhou Ming si bodoh. Ternyata berguna juga. Aku harus mengikatnya erat-erat. Tolong.
Xiaoli, bagaimana keadaanmu? Ming, aku mengejarnya sampai sini. Kabut terlalu tebal, aku kehilangan jejak, dan jatuh kakiku sepertinya terkilir. Kenapa kamu mengejarnya? Kamu mau mati? Aku takut dia menyakitimu. Aku ingin mengalihkannya. Aku tidak ingin kamu kenapa-napa. Tidak apa-apa. Kita sudah aman. Benarkah? Apakah masalah mandril sudah berakhir? Apa yang harus dilakukan hari ini sudah selesai? Seharusnya penyakit ibumu juga sudah sembuh. Kamu tidak perlu lagi ke gunung, karena semuanya sudah berakhir. Ming nikahi aku. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku selalu dengar, kamu pria baik yang berbakti. Setelah beberapa hari bersama, aku lihat, kamu tidak hanya baik pada ibumu. Kamu juga baik padaku. Baik, nanti saat turun gunung, aku akan bilang pada ibu. Ipar adikku serahkan padamu. Tenang, Bang Qiang, aku akan baik padanya. Angkat tandu. Tandu ini kenapa makin berat? Jangan banyak bicara, kerahkan tenaga. Lewati bukit ini, sampai. Tidak kuat, terlalu berat. Ini bukan seperti mengangkat orang, seperti mengangkat batu. Xiaoli, kamu tidak apa-apa. Sekarang jangan buka tirai tandu. Tidak baik. Angin ini aneh sekali. Ini apa ini? Xiaoli. Itu siluman. Siluman itu menggantikan pengantin. Mana pengantinnya? Hilang. Di tandu ada orang kertas. Lalu tinggal kulit kelinci. Mak Comblang bilang itu dilakukan siluman. Apa yang dilakukan keluarga Zhou sampai dapat balasan seperti ini? Mas Qiang, Xiaoli hilang. Ya, aku dengar. Itu siluman yang merampas pengantin. Sebenarnya dia mengincar kamu. Gagal menikahimu. Jadi dia ambil istrimu. Tapi aku sudah naik gunung untuk bernazar. Percuma. Lalu bagaimana? Untuk menyelamatkan Xiaoli, kamu harus buat dia tahu kamu tidak takut padanya. Kamu harus naik gunung. Tidak bisa. Bulan merah masih ada. Kamu tidak boleh naik gunung lagi. Aku tak peduli. Dia merebut istriku. Aku akan bertarung dengannya. Jangan. Persembahanku tidak kau terima, dan merebut istriku. Ayo, bukannya kau mencariku? Keluar! Bukankah kau dewa gunung? Bukankah kau bisa mencabut nyawa? Ayo! Makhluk pengecut, hanya berani mengganggu wanita. Ayo lawan aku. Kemari.
Siluman hutan menyelamatkanku dan mengantarku turun gunung. Zhou Ming, kamu masih hidup? Kemarin aku khawatir kamu kenapa-napa, aku mengikutimu dari belakang lalu naik gunung bersama. Tak disangka, di tengah jalan terjadi longsor, kamu hilang selama sehari penuh, aku pikir kamu sudah mati aku. Sepertinya aku diselamatkan oleh siluman hutan, setelah gunung runtuh. Dia menyeretku ke dalam sebuah gua, di mana gua itu? Aku tidak tahu. Hanya tahu, di dalam gua semuanya berkilau emas. Kamu ingat jalannya? Tidak ingat. Xiao Li pasti ada di dalam gua itu. Itu sarang siluman hutan. Kalau begitu aku naik gunung lagi mencarinya, kamu saja tidak ingat jalan. Bagaimana mencarinya? Zhou Ming, cepat pulang, istrimu sudah pulang. Apa? Tapi jiwanya hilang. Xiao Li. Xiao Li. Ini aku, Aming. Pagi ini pas buka pintu, dia sudah di depan pintu, tapi dipanggil nggak ada respon. Shan Xiao mengembalikan orangnya, tapi menahan arwahnya. Karena arwahnya hilang, aku akan minta kembali dari Shan Xiao. Aku ikut denganmu. Yang kemarin kamu kehilangan jejakku di sini. Kita cari ke dalam sarang Shan Xiao, pasti di dekat sini. Ini. Kita balik ke sini lagi. Ini jalan buntu setan. Aneh banget. Gunung ini tidak beres. Xiao Li, kakakmu bisa dengar aku? Kabutnya sudah hilang. Turun gunung dulu. Nanti cari akal. Ini aku nitip orang. Dukun dari kota. Masalah ini bermula darimu. Hanya kamu yang bisa naik gunung memanggil arwah, baru bisa membawa arwah istrimu kembali. Katakanlah, Bapak, apa yang harus saya lakukan? Kamu menyalakan 3 batang dupa di depan altar Dewa Gunung. Bacalah mantra pemanggil arwah 3 kali. Ambil kertas kuning ini yang sudah ditulis namanya dan tanggal lahirnya, lalu bakar. Arwahnya akan ikuti lampu jiwamu kembali. Lampu jiwa. Ini lampu jiwa yang sudah kunyalakan untukmu. Siapapun yang memanggilmu dari belakang, kamu tidak boleh menoleh, jika tidak, lampu jiwa akan padam. Padam, arwahnya tidak akan kembali, baik arwahmu maupun arwahnya tidak akan kembali. Dewa Gunung, mohon maaf. Karena kau pernah menyelamatkanku sebelumnya, hei, tolong juga lepaskan istriku. Kembalilah, arwah. Kembalilah, arwah. Aduh, Zhou Ming. Jangan menoleh ke belakang. Cukup bakar kertas kuning ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Gak bisa mundur atau ngumpet.
Kamu ngapain? Paman Jin aku. Lagi panggil arwah. Panggil arwah? Ini kau sedang melakukan persembahan. Di kertas kuning itu yang tertulis bukan namanya tapi namamu sendiri. Kau akan menyerahkan arwahmu pada hantu gunung. Bagaimana bisa? Benar itu namaku. Aku mengikutimu dari jauh. Sudah lama kulihat ada yang aneh. Orang normal punya 3 lampu kehidupan. Di atas kepala, bahu kiri, bahu kanan. Semua lampu kehidupanmu padam. Apa? Tidak mungkin dukun itu sengaja menggunakan pedang kayu pitch menyentuh ubun-ubun dan kedua bahuku menyalakan lampu nyawaku. Lampu nyawa orang normal tidak perlu dinyalakan. Selagi hidup, lampu itu menyala. Lampu nyawamu sudah dipadamkan. Sekarang, kamu seperti arwah gentayangan, tidak ada bedanya. Kalau kertas nyawa ini dibakar, arwahmu akan dipersembahkan kepada hantu gunung. Lalu, sekarang aku sudah kehilangan setengah nyawaku. Kalau terlambat sedikit, nyawamu akan hilang seluruhnya. Jaga baik-baik ketiga dupa ini. Sebelum sampai rumah inilah lampu nyawamu. Meskipun dukun itu ingin mencelakaiku, kakak iparku pasti tidak akan mencelakaiku, kan? Tidak, bahkan jika dia ingin mencelakaiku, dia tidak akan mencelakai adiknya sendiri. Aku ke gunung untuk mengambil kembali arwah Xiaoli. Mencelakaiku berarti mencelakai Xiaoli. Xiaolimu itu sebenarnya ada apa? Dia diculik hantu gunung. Setelah kembali, arwahnya hilang, kata Qiang Ge. Hanya dengan naik gunung dan memanggil arwah kita bisa menyelamatkannya. Hantu gunung tidak akan begitu saja membuat orang kehilangan arwah. Ayo, bawa aku menemuinya. Lihat apa yang terjadi. Tapi arwahnya belum dipanggil. Kalau kau terus memanggil, nyawamu akan habis. Ayo, cepat, jangan berlambat-lambat. Tancapkan dupa di tanganmu ke kusen pintu. Langkahi ambang pintu. Lentera jiwamu akan kembali ke tempatnya. Dia seperti ini terus. Biasanya tidak memakai kerudung ini. Xiaoli. Memanggilnya seperti ini tidak ada reaksi. Tidak bicara juga tidak bergerak. Hanya matanya yang bergerak. Jiwanya sama sekali tidak hilang. Bagaimana mungkin? Kalau jiwanya hilang, lentera jiwanya juga akan padam. Tapi bagaimanapun dipanggil tidak ada reaksi. Bukan jiwanya hilang, apa yang terjadi padanya? Mungkin dia sudah lama bukan istrimu. Itu adalah sesuatu dari gunung, meminjam kulit istrimu, dan mengacau di sini. Lalu bagaimana? Biarkan aku mengupas kulitnya untuk melihat. Tidak bisa disembunyikan lagi, kan? Mau apa? Kamu? Adikku hampir terbunuh. Kamu sebagai suaminya. Cuma lihat saja di samping. Bukan Jinshu adalah penjaga gunung. Dia bilang Xiaoli, mungkin, kerasukan oleh sesuatu di gunung. Penjaga gunung tahu apa? Aku sudah mencari ahli. Pendeta tahu, yang bisa mengatasi ini. Kusuruh kamu naik gunung, panggil arwah. Tapi, malah kau ajak penjaga gunung. Arwah nggak kepanggil, hampir bikin adikku mati. Jinshu bilang, pendeta tahu itu. Mau ambil nyawaku? Apa untungnya? Dia bunuh kamu. Tapi justru ini, penjaga gunung yang asal-usulnya nggak jelas. Sepertinya dia datang sebagai utusan hantu gunung, untuk ambil nyawa adikku. Nah, tidak mungkin Jinshu sudah selamatkan aku berkali-kali. Selamatkan atau celakakan. Setiap kamu kena masalah, dia selalu muncul. Kebetulan banget. Apakah? Jangan tertipu oleh mereka. Sebentar lagi kita lihat wajah asli mereka. Aku nggak akan biarkan kamu sakiti Xiaoli. Kamu nggak percaya aku? Pergi kamu. Nanti kalau kamu kenapa-napa, jangan minta tolong aku.
Aku pergi ke pasar beli makanan. Kakak ipar, tolong jaga Xiaoli dulu. Seharian pura-pura, capek banget. Aku akan menghilang di tengah jalan, kau suruh dia minta orang ke siluman gunung. Kau ikuti dia lagi, temukan sarang siluman gunung, kau akan temukan makam kuno. Rencananya bagus. Tapi kenapa dia tiba-tiba langsung setuju menikahimu? Kamu cemburu? Tenang. Hanya seperti dulu memanfaatkan si bodoh Jin Yaozu. Setelah harta ditemukan, kita kabur jauh. Semua karena longsor itu. Zhou Ming diseret siluman gunung ke sarang. Aku sampai kehilangan jejak. Membuat sayangku harus pura-pura bodoh. Bersusah payah main sandiwara besar. Hampir saja gagal gara-gara kakek itu. Dia itu ayahnya Jin Yaozu. Apa dia bisa mengenali kamu? Jadi kita harus cepat berhasil. Dan besok adalah hari terakhir bulan darah. Harus memaksa Zhou Ming naik gunung lagi. Oh, begitu rupanya. Ternyata kalian ingin mencelakai anakku. Tolong. Tolong. Ibu. Ibu, di mana kamu? Jangan lepaskan. Ibu, di mana kamu? Ibu, di mana kamu? Jangan bergerak. Kalau bergerak lagi, aku bunuh kamu. Ibu seharusnya tidak ada di kamarku. Biasanya hanya Xiaoli di dalam. Kenapa pintu terkunci? Xiaoli, ibu? Dia sudah tidak bergerak. Ada apa? Buka pintu. Tidak bernapas. Ibu. Xiaoli. Ibu-ibu, bangunlah. Buka matamu, lihat aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Shan Xiao. Shan Xiao masuk. Dia ingin membawa Xiaoli pergi, tante mencoba menghalangi. Hasilnya, lehernya dicekik olehnya. Aku berusaha keras menghalangi, tapi makhluk itu terlalu kuat, aku tidak bisa menahannya. Kamu mau kemana? Shan Xiao membunuh ibuku, aku akan melawannya. Mandril, keluarlah kau. Ah.
Kau menyelamatkanku. Lalu kenapa kau bunuh ibuku? Aku akan membunuhmu, untuk membalaskan dendam ibuku. Kau bilang bukan kau? Lalu siapa? Legenda makam kuno ternyata benar. Tapi di sini, kau bunuh ibuku, apa hubungannya dengan menyakiti Xiaoli? Terima kasih umpan hidup, sudah lama mencari, akhirnya ketemu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari awal sampai akhir, Itu semua hanya skenario kami. hanya untuk menemukan makam ini. Benar, membunuh induk kelinci dan memberi darahnya pada batu terkutuk, kami sengaja menyuruhmu melakukannya. Tujuannya untuk memancing keluar hantu gunung, lalu mengikutinya untuk menemukan makam ini. Jadi kalian yang menyebabkan ibuku meninggal? Tenang saja. Sekarang aku akan mengirimmu untuk berkumpul dengannya. Nah, Sekarang kau mohon padaku untuk menyelamatkanmu masih sempat. Paman Jin, Ternyata kau, 3 tahun lalu kau menikah dengan anakku. Paman Jin, kematian Yaozu tidak bisa kami salahkan. benar, dia sendiri yang menemukan harta karun, dia sama sekali tidak memberitahu kami di mana. Dia dibunuh oleh hantu gunung. Hantu gunung datang. monster. Dia bukan monster. Dia anakku. Bukankah anakmu sudah mati? Kamu, Kau sudah tidak berguna lagi. Kau pasti tidak menyangka. Aku menemukannya di bawah tebing. Tapi dia gila. Kamu pasti tidak menyangka. Aku menemukannya di bawah tebing. Tapi dia gila. Dia menjaga di gunung ini. Tidak membiarkan siapapun mendekati makam ini. Mengira dirinya adalah setan gunung. Semua kejadian aneh itu perbuatan kalian. Benar, aku ingin membuatmu takut, supaya pasangan pencuri itu cepat menunjukkan kebenaran. Ternyata seperti ini. Tua bangka, pergi ketiga. Yao Zu. Ah, Cepat lari.
Tarik aku ke atas, kumohon. Pergi lu. Ah, Ini batu mungkin. Mungkin benar ada siluman gunung di dunia ini. Sudah menegakkan keadilan langit. Meskipun ada atau tidak, harus dihormati gunung ini, hutan ini. Setiap rumput dan pohon punya roh. Jika kau tidak menghormatinya, maka dia tidak akan menerimamu. Tidak apa-apa, ayah di sini, ayah akan membawamu pulang.